Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sabila Bornisa Marja Azara. Bersama teman saya bernama Salsabila Agustin dan Dinar Anda dari Salsabila dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang pengantar psikologi sosial. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang memahami dan menjelaskan tentang bagaimana perasaan, pikiran, dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh orang lain. Jadi seperti ini, walaupun gen kita ataupun karakteristik kita berbeda-beda, tetapi perilaku ataupun psikologis kita dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu apa? Lingkungan sosial adalah tempat di mana terjadinya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Contoh, kita berinteraksi dengan orang tua kita atau teman kita. Ketika kita berinteraksi sosial, maka akan terjadilah pengaruh sosial. Pengaruh sosial itu apa? Pengaruh sosial adalah proses di mana pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita dipengaruhi oleh orang lain. Dengan kata lain, interaksi kita dengan orang lain akan mempengaruhi terhadap psikologis kita atau perilaku kita. Contoh, saya adalah orang yang humoris, tetapi lingkungan sosial saya adalah lingkungan orang-orang yang serius. Pada saat itu, seiring berjalannya waktu, pasti saya akan menjadi orang yang serius juga. Karena apa? Karena tadi, yaitu adanya pengaruh sosial. Nah, inilah yang dipelajari dalam ilmu psikologi sosial, yakni mempelajari tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh orang lain. Baiklah, ini merupakan pengertian psikologi sosial menurut beberapa ahli. Teman-teman bisa baca ya, karena ini untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok dan objek psikologi sosial. Berdasarkan pengertian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk objek yang dibahas dalam psikologi sosial adalah tentang perilaku, pikiran, dan perasaan individu. Sedangkan untuk pokok-pokok yang dipelajari adalah tentang pengaruh sosial atau pengaruh orang lain. Jadi, perkenalkan, saya Salsabila Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh psikologi sosial. Terdapat 6 tokoh dalam psikologi sosial, yaitu yang pertama Gustave Le Bon pada tahun 1841 sampai 1932. Ia adalah seorang ilmuwan sosial dan filsuf Prancis. Menurut Le Bon, manusia terdapat 2 macam jiwa, yaitu jiwa individu dan jiwa massa, yang masing-masing berlainan sifatnya. Jiwa massa ini lebih bersifat primitif atau buas, tidak rasional, penuh dengan sentimen, daripada sifat-sifat jiwa individunya. Nah, pendapat Le Bon tersebut ternyata mendapat kritik, terutama pandangan terhadap massanya. Jiwa massa ini dianggap banyak mengandung sifat-sifat negatif, padahal sebenarnya anggapan itu salah. Tidak seluruhnya benar, sebab massa dapat membangun secara konstruktif serta dapat mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Yang kedua, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud ini dilahirkan pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Austria. Wafatnya di London pada tanggal 23 September 1939. Pendapat Freud ini sama dengan Le Bon, bahwa jiwa massa itu mempunyai sifat-sifat khusus yang berlainan dengan sifat jiwa-jiwa individu. Tapi ada juga pendapat yang berlainan dengan Le Bon, yakni jiwa massa itu sebenarnya terdapat dan tercakup oleh jiwa individu. Yang ketiga adalah Gabriel Tarde pada tahun 1842 sampai 1904. Ia adalah seorang sosiologi dan kriminolog Prancis yang dianggap pula sebagai bapak psikologi sosial atau social interaction. Tarde berpendapat bahwa semua hubungan sosial selalu berkisar pada proses imitasi. Bahkan semua pergaulan antara manusia itu hanyalah semata-mata berdasarkan atas proses imitasi tersebut. Yang keempat, Emile Durkheim.
pada tahun 1858 sampai 1917. Emil Durkheim ini dilahirkan di Filipina. Emil Durkheim ini dilahirkan di Epinal, Lorraine pada tanggal 15 April 1858. Ia berpendapat bahwa gejala-gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat itu didapat dibahas oleh psikologi, melainkan oleh sosiologi. Lalu, masyarakat itu terdiri oleh kelompok manusia yang hidupnya secara kolektif. Dan yang terakhir, manusia itu mempunyai dua macam jiwa, seperti yang dikemukakan di Boone, yaitu jiwa massa dan jiwa individu. Yang kelima, William James and Charles Horton. William James lahir di New York City pada tanggal 11 Januari 1842 dan lahir di Ann Arbor, Michigan. Mereka berdua berpendapat bahwa perkembangan individu itu berhubungan erat dengan perkembangan masyarakat sekitarnya. Bahkan Charles menambahkan, self-concept atau konsep diri seseorang individu merupakan refleks pada konsep-konsep dari orang lain. Yang keenam ada Kurt Lewin pada tahun 1890 sampai 1947. Kurt Lewin, kelahiran Prusia Timur atau sekarang adalah seseorang psikologi eksperimen yang terkenal di Universitas of Berlin. Hasil teorinya yang juga disebut grup dinamik entopological psikologi dari Lewin. Kesimpulan Lewin ini merupakan kesimpulan eksperimen. Hasil eksperimen tersebut adalah bahwa cara-cara kepemimpinan yang berlainan akan berpengaruh pada berlainan pula terhadap suasana kerja. Yang berlainan akan berpengaruh pada cara kerjanya dan cara-cara bertingkah laku dalam kelompoknya masing-masing. Sekian pembahasan dari saya. Saya Dinar Andaria Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dalam psikologi sosial. Dalam psikologi sosial dapat digunakan metode eksperimen dan metode non-eksperimen. Dalam metode eksperimen, peneliti sengaja menimbulkan situasi atau keadaan untuk diteliti. Metode eksperimen lebih efisien jika dibandingkan dengan metode non-eksperimen, karena dalam metode non-eksperimen, peneliti harus menunggu sampai ada situasi yang tepat untuk diteliti. Atau dengan kata lain, metode non-eksperimen adalah situasi yang alami. Selain metode eksperimen dan metode non-eksperimen, dapat dilakukan pula secara metode longitudinal dan metode cross-seksional. Metode longitudinal adalah metode yang penelitiannya membutuhkan waktu yang relatif lama, bisa jadi hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Contohnya adalah meneliti perkembangan anak. Kemudian, metode cross-seksional. Dalam metode cross-seksional, waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat. Bahkan dengan waktu yang relatif singkat ini dapat menghasilkan banyak bahan untuk diteliti. Contohnya adalah dalam penggunaan metode angket atau kuesioner. Kemudian untuk lebih terperinci, dapat digunakan pula metode lainnya, seperti metode observasi. Metode observasi adalah metode yang dijalankan dengan cara sistematis dan dengan sengaja atau tidak sembarangan. Diadakan dengan menggunakan alat indera, terutama mata, untuk menangkap hal-hal yang terjadi pada saat penelitian terjadi. Kemudian untuk melakukan metode observasi perlu diperhatikan pula sesuai jenisnya. Jenis observasi ada yang berdasarkan peran, berdasarkan sistematika, dan berdasarkan situasi. Kemudian perhatikan juga materinya, pencatatan hasil observasi, kemudian fakta dan interpretasi. Kemudian metode selanjutnya adalah metode kuesioner atau angket, yaitu metode dengan cara memberikan daftar list pertanyaan, kemudian dijawab oleh responden. Untuk jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan pertanyaan, terdapat pertanyaan terbuka, tertutup, dan terbuka tertutup. Untuk pertanyaan tertutup berarti pertanyaan bersifat tertutup sehingga responden hanya tinggal memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Untuk terbuka, pertanyaannya berarti bersifat terbuka sehingga responden bisa menjawab sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Dan untuk terbuka tertutup itu adalah kombinasi antara pertanyaan bersifat terbuka dan pertanyaan bersifat tertutup. Kemudian yang kedua adalah penyajiannya. Ada yang secara langsung dan tidak langsung. Untuk penyajian secara langsung berarti peneliti langsung memberikan kuesioner terhadap responden. Untuk tidak langsung berarti peneliti memberikan kuesioner lewat perantara yang kemudian disampaikan oleh responden. Keuntungan dari metode kuesioner adalah metode ini adalah metode yang praktis, artinya dapat dilakukan dari jarak jauh dan dengan waktu yang relatif singkat dapat menghasilkan bahan yang banyak, kemudian lebih menghemat waktu dan juga tenaga. Untuk kekurangannya, apabila terdapat pertanyaan yang kurang jelas bagi responden dan cara metode ini dengan cara tidak langsung atau lewat perantara, penjelasan dari pertanyaan tersebut tidak dapat langsung dijelaskan oleh peneliti kepada responden dan
jumlah kuesioner yang kembali biasanya tidak sama dengan kuesioner yang telah disebar. Kemudian metode selanjutnya adalah metode wawancara. Metode wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang untuk mencapai hasil suatu penelitian. Apabila metode kuesioner dengan cara tertulis, metode wawancara ini adalah dengan cara lisan atau proses tanya jawab tersebut. Untuk jenisnya terdapat 3. Yang pertama jenis informal atau bebas, yang kedua jenis terpimpin, dan yang ketiga kombinasi antara informal dan terpimpin. Untuk tahapannya sendiri terdapat 3 juga. Yang pertama adalah pengantar wawancara atau proses perkenalan, yang kedua inti wawancara yaitu pembahasan atau tanya jawab tersebut, yang ketiga penutup wawancara. Metode yang selanjutnya adalah metode sosiometri. Dengan menggunakan metode sosiometri ini, kita dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman seseorang di dalam kelompoknya. Baik atau tidaknya hubungan sosial seseorang dapat dilihat pula dari beberapa segi. Segi yang pertama, yaitu segi frekuensi hubungan, yaitu sering atau tidaknya seseorang dalam mengadakan hubungan sosial dengan orang lain. Yang kedua, intensitas hubungan, yaitu mendalam atau tidaknya seseorang dalam mengadakan hubungan tersebut. Yang ketiga, popularitas hubungan, yaitu sedikit banyaknya teman dalam mengadakan hubungan sosial tersebut. Metode yang terakhir adalah metode tes, yaitu dengan memberikan soal-soal atau latihan ataupun tugas kepada seseorang, dan seseorang tersebut dapat mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat dilakukan dengan metode yang lain. Dan untuk melakukan metode ini, seseorang diperlukan keahlian khusus untuk dapat benar-benar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.